Apa yang terjadi ketika sebuah pesawat yang dibangun untuk menghancurkan tank Soviet tiba-tiba muncul memburu kapal di salah satu jalur air paling berbahaya di dunia? Itulah yang sedang terjadi sekarang saat A-10 Warthog, sebuah jet yang banyak orang kira akan dipensiunkan, kembali bertempur dan menyerang kapal serang cepat Iran di Selat Hormuz. Ini bukan sekadar kejadian militer yang aneh. Ini adalah sinyal bahwa konflik di sekitar Iran semakin memanas tepat di tempat. Hampir 20% minyak dunia mengalir. A-10 kini dipakai melawan serangan berkelompok, menjaga jalur pelayaran, dan melawan strategi Iran untuk mengacaukan situasi. Mengapa mesin perang lama ini dipakai lagi dan jadi sangat efektif? Apa yang bisa kita pelajari tentang arah konflik ini? Mari mulai dengan pengumuman itu dan bedakan fakta dari fiksi. Jenderal Dan Kane mengkonfirmasi dalam pengarahan di Pentagon bahwa A-10 beroperasi di sisi selatan, menargetkan kapal serang cepat di Selat Hormuz. CENTCOM kemudian merilis gambar A-10 yang menjalani pengisian bahan bakar di udara, menandakan pesawat ini terlibat aktif, bukan sekedar lewat untuk pamer. Mereka tetap di udara, tetap di area operasi, dan aktif mendukung misi. Ini bukan hanya berita terbaru, tapi hal besar. Tapi di medan perang yang sudah dipenuhi kapal induk AS Rekas dan jet F-35, kenapa memilih Warthog? Sekilas itu terdengar aneh. Bagaimanapun, A-10 dibuat untuk era berbeda. Orang mengenalnya sebagai pembunuh tank, pesawat dukungan udara dekat yang tangguh untuk perang darat dan serangan dari ketinggian rendah. Sekilas, menggunakannya di atas air untuk melawan kapal kecil memang aneh. Namun setelah melihat misinya, semuanya jadi masuk akal. Kekuatan utama A-10 bukan kecepatannya, tapi kehadirannya. Pesawat ini bisa bertahan lama di udara, berputar-putar dengan sabar dan menunggu momen tepat. Hal ini penting dalam pertempuran seperti ini, karena kapal serang cepat Iran kecil, gesit, dan sulit dikunci. Mereka bukan target besar di perairan terbuka. Mereka bergerak cepat, menyatu dengan latar yang ramai, mengandalkan momen yang tepat dan kekacauan. Pesawat yang bisa berputar, melacak secara visual, dan bereaksi cepat sangat berguna di situasi ini. Alih-alih sekedar lalu lalang seperti jet F-35 A-10 mampu bertahan, mengamati, dan menyerang begitu target terlihat. Bisa diibaratkan seperti pria tua sabar dan berpengalaman. Itulah sebabnya desain lama ini kembali relevan. Jet ini dirancang tahan kerusakan, bisa terbang rendah dan tetap berburu. Meriam Gao 830 mm yang terkenal memberinya daya hancur brutal, serta desainnya cocok untuk target terbuka dan berlapis baja ringan. Pesawat canggih mungkin lebih cepat atau siluman, tapi misi jarak dekat dan berulang seperti ini tak selalu butuh platform paling glamor. Seringkali solusi terbaik justru lebih lambat, murah, tangguh, dan langsung. Karena itu, Warthog tetap berperan utama. Setelah Anda tahu kenapa A-10 cocok untuk misi ini, fokus selanjutnya adalah targetnya. Kapal cepat Iran bukan sekedar catatan sampingan. Mereka adalah kunci cara Teheran menekan di Teluk. Iran tak mampu menyaingi kapal atau pesawat Amerika Serikat satu persatu. Karena itu, Iran sangat mengandalkan taktik asimetris. Itu berarti memakai kapal serang cepat, taktik kawanan, menanam ranjau, mengganggu, dan memanfaatkan jalur air sempit di mana ancaman kecil berdampak besar. Itulah mengapa, meski punya 3 kapal induk besar di dekat Selat Hormuz, Amerika Serikat tetap kesulitan. Strategi Iran bukan untuk menang mutlak, melainkan menciptakan gangguan. Logikanya simpel. Jika Anda tak bisa menguasai medan perang secara konvensional, jadikan lingkungan itu cukup berbahaya, mahal, dan tak terduga agar semua pihak lain ikut tertekan. Perahu-perahu ini murah, cepat, dan penting secara politik karena memungkinkan Iran mengancam lalu lintas pelayaran dan energi tanpa butuh angkatan laut besar. Beberapa kapal kecil mungkin tidak terlihat mengesankan di kamera, tetapi di Selat Hormuz, kapal-kapal itu dapat membantu menciptakan ketakutan, menunda lalu lintas kapal tanker, dan menyebabkan biaya melonjak jauh di luar wilayah tersebut. Ceritanya tak lagi sekedar soal pesawat, tapi menjadi soal daya tekan. Iran kerap menggunakan selat itu sebagai alat tekanan karena tahu dunia sangat sensitif terhadap gangguan energi. Ancaman pada kapal tanker berdampak global, bukan sekedar regional. Dampaknya langsung terasa di pasar bahan bakar global. Transportasi jadi lebih mahal, sehingga harga makanan dan kebutuhan sehari-hari biasanya ikut naik. Setiap kapal cepat yang dihancurkan tak hanya mengurangi ancaman taktis, tapi juga mengurangi satu sarana tekanan maritim di salah satu jalur sempit energi terpenting di dunia. Itu sebabnya serangan A-10 penting, bukan hanya di medan perang. Jika bisa melemahkan pasukan Iran mengganggu pelayaran, serangan itu bisa memulihkan kepercayaan pada jalur perdagangan utama dunia. Teheran sering pamer kekuatan saat mengguncang selat, namun sebenarnya hanya mengancam perdagangan non-militer lewat gangguan energi. Namun, A-10 hanya salah satu bagian dalam gambaran besar. Ini bukan kisah perang yang hanya bertumpu pada satu platform, melainkan bagian dari operasi yang lebih luas.
Laporan menyebutkan A-10 menyerang kapal cepat, sedangkan bom penembus 5.000 pon dan senjata berat lain digunakan untuk menyerang sasaran bunker yang diperkuat di dekat selat. Perbedaan ini adalah hal menarik dari kampanye karena menunjukkan sesuatu yang penting. Kampanye ini dibentuk berdasarkan jenis sasarannya. Ini bukan sesuatu yang acak atau sekedar tontonan, melainkan upaya sistematis menikis alat-alat Iran satu persatu. Itu juga menjadi salah satu ironi terbesar dalam cerita ini. Lucunya, A-10 seharusnya sudah pensiun. Selama bertahun-tahun, A-10 disebut-sebut sebagai pesawat tua yang seharusnya sudah pensiun. Namun kini ia kembali beraksi, terbang rendah dan memburu target sesuai perannya. Ada ironi dan makna mendalam di baliknya. Teknologi berkembang pesat, namun jenis peperangan tertentu tetap sama. Masalah serbuan kapal cepat berkelompok tak selalu perlu solusi tercanggih. Terkadang pesawat tua masih lebih cocok untuk misi daripada yang orang kira. Jika kamu suka jet kuno mengalahkan ancaman modern, tekan suka agar algoritma tahu kita tertarik dengan Warhawk. Berlangganan untuk ulasan lain di mana gaya lama menang. Saya janji tidak akan membuatmu menunggu 50 tahun untuk yang berikutnya. Sekarang yang membuat ini semakin mencolok adalah bahwa ini bukan ide darurat di menit-menit terakhir. Aspek maritimnya bukan hasil improvisasi. Kru A-10 pernah dilatih untuk tugas seperti ini. Latihan di Teluk termasuk kegiatan gabungan yang lebih baru dengan Angkatan Laut, menunjukkan perencana Amerika telah memikirkan penggunaan pesawat ini untuk menghadapi ancaman pesisir dan maritim. Ketika konflik memanas, sudah ada pedoman yang siap dipakai. Iran bukan menghadapi sekedar gimmick, melainkan ancaman yang sudah diantisipasi Amerika Serikat. Itu penting karena mengurangi aura misterius taktik Iran. Teheran sering beroperasi lewat ketidakpastian dan tekanan, dan ini adalah pola lama yang sudah diamati, dipelajari, serta direncanakan bertahun-tahun. Alih-alih terlihat sebagai penguasa kekacauan, Iran kini lebih tampak sebagai masalah yang bisa diprediksi dengan solusi yang sudah disiapkan. Itu gambaran yang sangat berbeda, dan bagi rezim, citra sangat penting. Dari situ, pertanyaannya jadi jelas. Apa yang paling mungkin digunakan A-10 untuk tugas itu? Laporan publik belum merinci semua konfigurasi senjata, jadi kita harus waspada. Namun A-10 memiliki alat yang cocok untuk peran ini. A-10 dapat membawa meriam 30 mm yang terkenal, rudal Maverick, bom berpemandu, roket, dan amunisi lainnya tergantung pada konfigurasi persenjataannya. Meriam 30 mm menarik perhatian karena ikonik dan sesuai citra Warthog. Namun dalam misi nyata, keputusan ini lebih dari sekedar gaya. Tingkat ancaman dan jarak memengaruhi pilihan amunisi berpemandu atau rudal yang bisa lebih bijak daripada serangan meriam jarak dekat. Kemampuan bertahan juga menjadi pertimbangan. A-10 memang tangguh, dan pesawat ini dirancang untuk menahan kerusakan dengan cara yang tidak dimiliki banyak pesawat lain. Namun tangguh bukan berarti kebal. Teluk adalah kawasan yang diperebutkan, sementara Iran masih memiliki pertahanan udara, drone, rudal, dan ancaman berlapis di pesisirnya. A-10 digunakan di sini karena komandan yakin sasarannya layak dan risikonya cukup bisa dikelola untuk memanfaatkan keunggulan pesawat ini. Itu penting untuk menjaga cerita tetap realistis. Bukan soal mengirim jet-jet tua sembarangan, tapi menggunakannya di tempat yang efektif. Dan itu mengembalikan fokus pada arti semua ini bagi posisi militer Iran yang sebenarnya. Jika Teheran mengandalkan gangguan kapal kecil dan tekanan di jalur sempit strategis, itu menunjukkan kekuatan sekaligus kelemahan. Mereka tetap bisa mengganggu dengan biaya murah. Mereka dapat menambah biaya dan menyulitkan musuh kuat, namun ini juga menunjukkan batas kekuatan konvensional mereka. Strategi ini lebih menekankan ancaman, geografi, dan tekanan daripada dominasi di medan perang. Fokusnya mengancam sistem, bukan menguasainya. Itu penting secara politik maupun militer. Penguasa Iran kerap memakai konfrontasi eksternal untuk tampil tegas di dalam negeri, namun kekalahan akan merusak citra itu. Jika salah satu ancaman khas rezim dipatahkan oleh pesawat yang dianggap ketinggalan zaman, citra rezim semakin terpukul. Pesannya berubah dari kendali menjadi kerentanan, membuat mitos itu melemah. Namun penting agar cerita ini tak hanya soal mesin, senjata, dan peta. Intimidasi maritim memengaruhi orang-orang nyata jauh di luar medan perang. Para pelaut, kru kapal, ekonomi teluk, dan konsumen biasa, semuanya merasakan dampaknya. Ketika pengiriman melambat atau menjadi lebih berbahaya, biayanya menyebar keluar. Bahan bakar menjadi lebih mahal, barang-barang membutuhkan waktu lebih lama untuk dikirim, anggaran rumah tangga pun ikut tertekan. Ketika Iran mengancam perdagangan sipil di selat, dampaknya meluas ke kehidupan sehari-hari. Karena itu perbedaan moralnya lebih tajam dari keinginan Teheran.
Rezim mungkin membungkus tindakan-tindakan ini sebagai perlawanan, tetapi bagi dunia yang lebih luas, semua itu lebih terlihat seperti pemerasan yang dilakukan dengan rudal, ranjau, dan kapal cepat. Karena itu, operasi tandingan penting, bukan hanya untuk menyerang target, tapi juga menghentikan Iran memanfaatkan perdagangan sipil sebagai alat tawar-menawar. Meskipun begitu, tidak ada cerita militer yang serius tanpa mempertanyakan apa yang bisa salah. Menggunakan A-10 di lingkungan seperti ini sangat beresiko. Pesawat ini lebih lambat dibandingkan pesawat tempur modern. Pesawat ini juga tidak memiliki kemampuan siluman. Operasi di ketinggian rendah di zona ancaman padat sangat menantang. Perancangan misi, ketepatan waktu, perlindungan udara, penetralan ancaman musuh, dan pemilihan target yang cermat sangat penting. Kekuatan A-10 nyata, begitu juga kerentanannya. Setelah mengakui risikonya, muncul pertanyaan strategis yang lebih besar. Apakah ini berhasil? Keberhasilan tidak diukur dari satu aksi dramatis atau klip viral saja. Keberhasilan diukur dari penurunan gangguan, keamanan pengiriman, dan kemampuan Iran mengancam penutupan selat. Itulah ujian sebenarnya. Jika ancaman kapal cepat mulai melemah sementara infrastruktur yang berkaitan dengan rudal juga mendapat tekanan, maka salah satu alat tekanan paling berguna milik Teheran mulai terlihat jauh lebih lemah. Hal itu memunculkan pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Patroli A-10 secara berkelanjutan adalah salah satu kemungkinan. Serangan lebih lanjut terhadap situs rudal pesisir dan lokasi pendukung adalah kemungkinan lainnya. Mungkin akan ada fokus lebih pada ancaman seperti ranjau, drone, dan aktivitas proksi di luar selat. Laporan yang mengaitkan Apache dan sistem lain dengan upaya anti-Iran yang lebih luas menegaskan poin yang sama. Ini adalah respon berlapis. Ini bukan soal satu platform, serangan, atau berita utama, tapi tentang tekanan terus-menerus yang membuat penggantian jadi lebih sulit. Kapal yang hancur bisa diganti di atas kertas, namun menggantinya saat tetap beroperasi di bawah ancaman sangat berbeda. Hal serupa berlaku untuk citra rezim. Setiap upaya gangguan yang gagal, kerugian, dan ketidakmampuan menanamkan rasa takut seperti dulu membuat Teheran tampak lebih lemah. Pengikisan ini terjadi perlahan tapi nyata. Jika mundur sejenak dari detailnya, gambaran besar jadi jelas. A-10 Warthog tak sekadar terbang di sini. Pesawat itu digunakan dengan cara yang sangat spesifik terhadap salah satu alat andalan Iran di salah satu jalur air paling strategis di dunia. Ini menunjukkan Amerika Serikat menyesuaikan kekuatannya dengan sasaran, bukan hanya bereaksi. Ini juga menandakan pola gangguan maritim Iran sedang tertekan. Ini menunjukkan zona yang dulu dipakai rezim untuk intimidasi, kini justru lebih berbahaya bagi pasukan mereka sendiri. Mungkin inilah pelajaran paling jelas. Teheran lama berusaha menjadikan perairan sempit sebagai senjata, namun kini perairan tersebut justru menunjukkan kelemahan taktik mereka saat mendapat tekanan terus-menerus. Terlepas dari ancaman rezim, yang paling diingat orang bukan Iran yang menguasai selat itu. Yang paling diingat adalah pesawat Warthog yang berputar di atas, sabar menunggu dan menghancurkan alat intimidasi satu persatu. Jadi Warthog berputar, kapal tenggelam, dan rezim ketakutan. Jika gambar ini membuat harimu lebih baik, tekan tombol suka dan beri si lawas ini sedikit dukungan. Berlangganan agar tak ketinggalan saat pesawat lawas memberi pelajaran pada masalah masa kini. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap garang.